Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpis Kaisi. Saya dari kelompok 1 Prodi PAI semester 6. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembiayaan pendidikan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar manajemen pendidikan. Jadi sebelum itu, Sebelum saya menjelaskan apa itu fungsi dan tujuan manajemen pendidikan, jadi yang paling utama kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta kegiatan di dalam sekolah, yang dimana teman-teman manajemen ini mencakup perencanaan, yang dimana awalnya sebelum kita membangun sekolah, yang pertama kita harus ada plan-nya dulu, perencanaan. Apa yang harus kita rencanakan untuk mencapai tujuan yang harus kita tentukan. Yang kedua ada pengorganisasian, teman-teman. Jadi setelah kita merencanakan sesuatu, jadi di situ ada pengorganisasian, yang dimana kita akan membentuk struktur, yang dimana struktur ini berfungsi supaya kita tahu apa yang harus dilakukan seseorang ini sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga ada pelaksanaan. Setelah ada struktur perencanaan, pengorganisasian, dan kemudian ada pelaksanaan. Jadi setelah semuanya disusun, jadi di situ kita akan merencanakan sebuah proses pembelajaran. Dan yang keempat ada pengawasan, kawan-kawan. Jadi setelah dalam pelaksanaan itu pastinya ada pengawasan, yang dimana guna pengawasan ini untuk mengevaluasi apa-apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang tidak. Dan tujuan manajemen pendidikan. Jadi teman-teman, di sini tujuan manajemen pendidikan itu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya manajemen yang struktur, terencana, jadi itu akan membuat suatu pendidikan itu menjadi lebih bermutu dan berkualitas. Dan yang kedua ada mewujudkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan sekolah, istilahnya kayak menjadi lebih baik gitu ya. Dan yang ketiga ada mengembangkan potensi guru, siswa, dan terus mengatur pemanfaatan sumber daya sekolah, sumber daya manusia yang optimal. Dan di sini ada ruang lingkup dalam manajemen sekolah, yang dimana manajemen ini ada ruang lingkupnya. Yang pertama ada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tantangan manajemen sekolah, yang dimana sebuah manajemen itu pasti ada tantangannya ya guys. Jadi di sini yang pertama itu ada perubahan kurikulum. Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini, bahkan dari dulu ya, itu perubahan kurikulum tetap ada. Karena kenapa? Karena memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi yang dimana sekarang kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, kurikulum deep learning, yang dimana belum disahkan ya. Jadi yang dimana perubahan kurikulum ini salah satu tantangan dalam manajemen sekolah. Jadi si guru ataupun sumber daya manusianya, guru-gurunya di situ harus menyesuaikan dengan kurikulum yang sudah memang ada gitu. Dan yang kedua ada ketimpangan sarana dan prasarana, yang dimana terkadang teman-teman anggaran itu kurang, jadi sarana prasarana pun agak terbatas gitu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikannya. Dan yang ketiga ada keterbatasan anggaran, seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun misalnya makanya kita dalam planning kita itu harus sesuai teman-teman, dan kita nggak tahu anggarannya itu kadang bisa lebih sedikit ataupun bahkan lebih banyak. Dan yang ketiga ada SDM, sumber daya manusia ya, yang belum profesional. Banyak kita lihat di lapangan teman-teman, bahkan di sekolah-sekolah besar banyak guru-guru yang tidak profesional. Sertifikasi itu tidak menjamin profesional guru. Makanya pentingnya pelatihan guru teman-teman.
Yang kelima ada perubahan teknologi dan digitalisasi, yang dimana teman-teman kita harus seperti yang kita tahu ya, di zaman sekarang sudah sangat modern, yang dimana kita harus mengikuti sebuah teknologi, yang dimana banyak teknologi semakin canggih sekarang. Jadi kita harus juga menyesuaikan dengan perencanaan kita, pelaksanaan kita, dan semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait konsep dasar manajemen ya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan sedikit terkait penjelasan saya tadi, yang dimana pertama, manajemen pendidikan itu sangat penting, yang dimana kita harus ada perencanaan supaya hasilnya untuk kedepannya itu lebih baik. Jika ada rencana, ada pengorganisasian dan lain-lain, insya Allah semua akan terarah dengan baik. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching and bye bye.